Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Zikra Amalia dari Ilmu Komunikasi kelas 2B jurusan FISIP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum eutanasia menurut pandangan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, kematian dianggap sebagai suatu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat digantikan oleh manusia. Penjelasan tersebut ada dalam surah Yunus ayat 49 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan kematian dan tidak ada yang dapat mengundurkannya atau mendahulukannya. Upaya manusia untuk mempercepat kematian seperti eutanasia dilihat sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Islam tentang eutanasia juga dipengaruhi oleh konsep kasih sayang dan rahmat Tuhan. Islam menjanjikan kasih sayang rahmat Tuhan sebagai jalan keluar dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sehingga upaya untuk mengakhiri hidup seseorang tidak dilihat sebagai suatu cara yang efektif untuk mengatasi penderitaan. Kita lanjut ke pembahasan pertama tentang bunuh diri. Bunuh diri secara umum didefinisikan sebagai tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam Islam, hukum bunuh diri ini dipandang sebagai suatu isu yang kompleks dan sensitif dengan implikasi yang signifikan terhadap nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan, dan moralitas. Dalam ajaran Islam, bunuh diri dilihat sebagai suatu tindakan yang dilarang dan dapat dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa neraka. Hal ini dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la takhluqu biaidikum ila takhlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bunuh diri melibatkan tindakan aktif untuk mengakhiri hidup sendiri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan pentingnya perawatan medis dan bantuan sosial. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian dari eutanasia. Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Eutanasia dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan persetujuan pasien. Yang pertama, eutanasia di luar kemampuan pasien. Yang kedua, eutanasia secara tidak sukarela. Dan yang terakhir, eutanasia secara sukarela. Eutanasia juga dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu agresif, non-agresif, dan eutanasia pasif. Eutanasia dalam Islam. Dalam Islam, eutanasia dilarang dan dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pandangan Islam tentang eutanasia juga dipengaruhi oleh konsep nilai kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menekankan bahwa kehidupan adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati dan dipertahankan. Namun, dalam beberapa negara, eutanasia dianggap legal dengan syarat-syarat tertentu, seperti di Nederland, Belgium, dan Luxembourg. Sedangkan di Indonesia, tindakan ini dilarang karena dinilai bertentangan dengan norma agama, kode etik, dan hukum positif. Lanjut ke materi macam-macam eutanasia. Macam-macam eutanasia yang akan kita bahas ada 2, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif melibatkan tindakan dokter untuk mempercepat kematian pasien dengan menggunakan alat bantu atau obat. Contoh kasusnya ketika ada pasien yang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa, biasanya dokter memberikan obat yang dengan takaran tinggi untuk menghentikan kesakitannya sekaligus menghentikan tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ada eutanasia pasif. Eutanasia pasif tidak melibatkan tindakan aktif untuk mempercepat kematian pasien. Contoh kasusnya adalah ketika penderita kanker yang sudah kritis hingga koma, lantas dalam perhitungan dan analisa tim medis, penderita tersebut sulit untuk bertahan. Kemudian dokter tidak melakukan tindakan apapun, namun tetap memperpanjang harapan hidup sang pasien. Lanjut ke materi penerapan eutanasia terhadap penderita AIDS. Dalam hukum Islam menekankan pentingnya perawatan medis dan bantuan sosial untuk membantu orang yang menderita, serta menawarkan harapan dan dukungan spiritual untuk menghadapi kesulitan. Namun ditemukan bahwa Ibrahim Hossein, seorang tokoh agama, memperbolehkan eutanasia bagi penderita AIDS dengan tujuan untuk menolong penderita agar tidak terlalu lama menderita.
Motivasi eutanasia dapat dilihat sebagai suatu faktor yang menentukan baik buruknya tindakan eutanasia. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kepentingan pasien, kepentingan keluarga, dan kepentingan dokter. Dalam beberapa kasus, motivasi ini dapat dilihat sebagai suatu motivasi yang sah, seperti dalam kasus penderita kanker ganas yang menderita rasa sakit yang luar biasa. Dokter dengan pertimbangan medis menilai peluang hidup sang pasien sangat kecil. Dalam Islam, motivasi untuk mengakhiri hidup seseorang tidak dilihat sebagai suatu motivasi yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan kematian dan tidak ada yang dapat mengundurkannya atau mendahulukannya.